Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayanela Ekayanti dengan NIM 2541181087. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Tampak Siring. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Video ini saya buat sebagai bagian uji kinerja yang menampilkan pembelajaran di kelas 7 dengan materi Upakara. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pagi. Panganjali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Santi Santi Santi. Selesai. Silakan duduk kembali. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Idewo Gede Bagus Wahyu Pratama Putra. Hadir. IKD Adi Janu Wardana. Satya Pradnya Diani. Ya, semua hadir ya? Hadir. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan apa? Tes konsentrasi. Silakan anak-anak berdiri. Kita ice breaking ya. Konsentrasi. Mata. Nah, semua udah benar, berarti konsentrasinya udah bagus. Tepuk tangan. Semuanya udah konsentrasi ya. Sekarang ice breaking lagi sekali. Biar tambah semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan, untuk mengenang jasa pahlawan, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Hari bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu lanjutkan dengan apersepsi ya. Masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih. Materinya? Upakara. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas ya pengertian, bentuk, dan fungsi dari upakara. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan apersepsi ya. Udah ada di depan. Apa itu upakara? Ya? Anggita? Upakara adalah kerajinan yang dekat dengan tangan, yang terdiri dari kata upa dan kara. Upa yang berarti dekat, kara yang berarti pekerjaan. Yang berarti upakara adalah pekerjaan yang terbuat, yang bisa dibuat dari tangan. Ya. Ya, upakara berasal dari dua kata. Yang pertama ada upar, yang artinya dekat, dan kara yang artinya pekerjaan tangan. Pekerjaan tangan. Jadi upakara adalah segala sesuatu yang dibuat oleh tangan yang dipersembahkan ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa. Itu pengertian dari upakara. Canang pesucian. Pertanyaan yang terakhir, fungsi dari upakara, Sugi? Untuk mewujudkan rasa syukur.
untuk mengungkapkan rasa syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena Ida Betara atau Ida Sang Hyang Widiwasa sudah menganugerahkan kita kesehatan, kehidupan, keselamatan, makanan, dan rezeki ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke materi hari ini ya. Nah Ibu, sebelum Ibu memberikan tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pemantik. Nah, pernah membuat daksina? Pernah. Sudah bisa? Sudah. Betul, sudah bisa ya? Sudah, bagus, sudah bisa membuat daksina. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Apa itu daksina? Intan? Daksina adalah salah satu bentuk upacara dalam agama Hindu yang digunakan sebagai persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya, betul. Daksina adalah satu bentuk upacara dalam agama Hindu yang digunakan sebagai persembahan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Pernah dilihat dari pertanyaan pemantiknya, Ibu akan melanjutkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mempraktekkan pembuatan upacara sederhana dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan kearifan lokal, yaitu membuat daksina. Berarti dilihat dari tujuan pembelajarannya, kalian akan mempraktekkan membuat banten daksina. Sebelum kalian membuat banten daksina, Ibu akan memberikan video tutorial atau video cara membuat metanding banten daksina ya. Silakan anak-anak simak videonya dengan cermat ya. Nanti supaya bisa mempraktekkan dengan kelompoknya. Lalu kita masukkan kelapa atau daksina. Sudah jelas videonya? Sudah. Ada yang ditanyakan tentang video yang diputar tadi ya? Apakah boleh telur bebeknya itu diganti dengan telur ayam? Nah, kalau sesuaikan dengan tempat tinggal kalian. Karena ini kalian kan membuat daksinanya tidak harus sama seperti yang di video. Karena tujuan pembelajaran kita sesuai dengan kearifan lokal. Kalau di daerah tempat tinggal kalian atau di rumah kalian bisa dengan telur ayam, silakan. Kalau menurut daerah Ibu tidak boleh menggunakan telur ayam, harus telur bebek ya. Sesuaikan dengan tempat tinggalnya ya. Sekarang silakan anak-anak gabung dengan kelompoknya sesuai yang sudah kita sepakati di pertemuan minggu lalu. Anggotanya satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sudah bergabung ya? Kalau sudah, kan sudah semua bawa alat dan bahan untuk mempraktekkan membuat banten daksina? Silakan keluarkan alat dan bahannya. Setelah itu Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, silakan ambil bahan dan alatnya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 4. Ya. Sekarang silakan anak-anak praktekkan metanding daksinanya ya. Langsung dikerjakan ya. LKPD-nya juga langsung dikerjakan. Bagi-bagi tugasnya dengan anggota kelompoknya ya. Sambil mengerjakan, sambil Ibu putarkan videonya. Boleh, Bu. Boleh? Boleh. Ya. Dan buat satu canang sari untuk taruh di atas daksina ya. Ini dipergunakan sebagai sarana persembahan atau tanda terima kasih yang selalu menyertai banten-banten yang ada besar dan sebagai yang pertama adalah Buat canang sarinya bebas, boleh yang kotak. Kotak itu disebut cemper ya. Kalau yang bulat disebut canang sari ya. Tapak darahnya udah beras ya, kelapa.
Ini gimana nih? Ya, di sini dah boleh di sininya. Ya. Dah. Udah buat kojong? Ya, taruh di sini Intan, boleh. Taruh di depan. Nanti pas presentasi bawa dak sinonya ke depan ya. Udah siap presentasi? Sudah. Masih semangat? Masih. Yang akan presentasi pertama ke depan adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan untuk melakukan presentasi ya. Sudah akan mempresentasikan hasil vaksin yang kami buat. Perkenalkan, nama saya dari Sosialba dan teman saya. Daksina dan penggunaannya dalam upacara tertentu adalah yang pertama, daksina alit digunakan dalam upacara sederhana seperti persembahyangan pribadi. Yang kedua, daksina madya yang digunakan dalam upacara skala menengah seperti piadalan di. Apakah ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok kami? Ya, silakan Intan tanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Kami sangat mengapresiasi pemaparan dari kelompok 3 yang telah menjelaskan keterkaitan daksina dengan konsep yatnya dalam ajaran agama Hindu. Namun kami ingin menanyakan lebih lanjut apakah ada perbedaan tata cara pengaturan daksina dalam upacara besar dan kecil? Silakan kelompok 3 tanggapi. Perbedaan tata cara pengetahuan daksina dalam upacara besar tentunya lebih lengkap dan daksina dalam upacara yang kecil cenderung lebih sedikit. Ya. Terima kasih. Gimana Intan? Sudah? Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan parame sami. Santi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ke depan untuk presentasi adalah kelompok 2. Silakan ke depan ya. Halo semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami yaitu daksina. Jadi, materi pertama akan dibacakan oleh Satya. Sebagai tempat untuk menyusun bahan-bahan dalam persembahan suci kepada para dewa, roh suci dan leluhur. 4. Tambahkan bunga dengan susunan yang rapi dan bersih. 5. Baik, sebelum materi kami akhiri, apakah ada yang ingin menanggapi? Pemahaman dari kelompok 2 yang telah menjelaskan bahan-bahan utama dalam pembuatan susunan daksina. Baik, terima kasih atas apresiasinya kelompok 1. Kami dari kelompok 2 sepakat untuk memberi gambar-gambar atau visual-visual dalam menjelaskan materi agar saat menjelaskan materi lebih jelas dan detail. Untuk kedepannya kami akan melakukan yang lebih baik lagi dan menambahkan detail-detail seperti gambar dan visual tersebut. Sekian presentasi dari kami dan materi dari kami. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Om. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 4. Silakan ke depan. Presentasinya yang lebih semangat ya. Semangat ya. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan cara membuat daksina. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wisati dan teman saya. Lulus, seseorang dapat memperoleh karma yang baik, mempererat hubungan dengan leluhur, hubungan spiritual dengan leluhur. Apakah ada yang
berutamakan atau tidak? Kami sangat mengapresiasi materi yang dipaparkan oleh kelompok 4, terutama dalam menjelaskan dampak spiritual bagi seseorang yang rutin menghancurkan Daksina. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan kalimat Om Santi Santi. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah presentasi ke depan. Nah, sekarang Ibu akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, bagaimana perasaan kalian? Udah bisa mentanding Banten Daksina? Senang? Senang. Menjadi umat Hindu harus bisa membuat Banten ya, khususnya yang perempuan. Karena tugas perempuan itu membuat Banten ya, meskipun sekarang sudah ada banyak dagang Banten, tapi kita harus bisa membuat Banten karena kalian yang melestarikan tradisi umat Hindu ya. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan refleksi. Pertanyaan pertama, apa yang anak-anak pelajari dari praktek membuat Daksina, Sugi? Saya belajar bahwa Daksina adalah salah satu bentuk upacara penting dalam agama Hindu yang digunakan sebagai persembahan suci. Saya juga memahami bahan-bahan yang digunakan serta makna simbolnya. Ya, terima kasih Sugi. Tepuk tangan buat Sugi. Pertanyaan refleksi yang kedua. Apa tantangan yang kamu hadapi saat membuat Daksina? Ya, Sena? Tantangan yang saya hadapi adalah menyusun bahan-bahan dengan rapi sesuai aturan serta memahami makna setiap komponen yang digunakan dalam Daksina. Ya, betul. Kalian harus memahami setiap komponen yang ada dalam Daksina dan mengetahui filosofisnya yang terkandung dalam komponen-komponen Daksina. Nah, sekarang Ibu akan simpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu yang menyimpulkan, anak-anak yang dulu menyimpulkannya pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajarannya? Intan? Dalam pembelajaran ini, saya telah memahami bahwa Daksina adalah salah satu bentuk upacara dalam agama Hindu yang memiliki makna spiritual mendalam. Saya belajar tentang bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan Daksina serta langkah-langkah dalam membuatnya yang benar. Selain itu, saya menyadari bahwa keterampilan ini penting untuk melestarikan tradisi Hindu dan meningkatkan Tangan buat Intan. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan fokus, dan juga sudah mempresentasikan dan mempraktekkan hasil kerja kelompoknya dengan baik ya. Ibu simpulkan pembelajaran hari ini, anak-anak sudah memahami apa itu Daksina, apa fungsi Daksina, apa makna dari setiap komponen yang ada pada Banten Daksina ya. Dan juga anak-anak juga sudah mampu membuat Banten Daksina. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Untuk minggu depan kita lanjut ke bab selanjutnya, bab terakhir ya, bab 5 ya, yang materinya peninggalan sejarah agama Hindu. Sekarang Ibu cukupkan sampai di sini. Ketua kelas tutup dengan Prama Santi. Ada asal. Om Santi 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 Om.